Assalamualaikum teman-teman. Kali ini aku mengolah niankau. Dan ini dia bahannya. Di sini sudah ada wijen putih. Ini tuh nanti aku akan sangrai. Ini 75 gram. Lalu ada juga ini dodol atau kue keranjang yang sisa kemarin, yang separoh ini yang masih lembek ya. Nih. Nah, selembek ini. Kemarin kan aku olah separoh. Nah, ini masih ada separohnya lagi. Nah, sekarang wijennya aku akan sangrai. Ayo mari kita sangrai atau aku sangrai wijennya. Ayo kita mulai atau aku akan mulai. Aku mempersiapkan ini kualinya untuk menyangrai wijen. Aku pas-paskan dulu dan aku nyalakan apinya. Nah, seperti ini, api sedang atau kecil. Sebaiknya kecil ya teman-teman. Nah, api sudah dinyalakan, kemudian wijennya aku taruh di atas kuali atau di dalam kuali seperti ini. Masukkan semuanya. Sekarang mari aku aduk-aduk wijennya supaya tidak gosong, dan nanti aku menyangrainya agak kecoklat atau agak menguning begitu teman-teman. Jadi kalau misalnya menyangrainya masih putih tuh belum berasa gurih. Jika kita makan wijennya teman-teman, agak berasa sedikit pahit begitu. Jadi kalau menyangrai wijen tuh agak sedikit kuning, lebih kuning dari warna ini begitu teman-teman. Kalau menggunakan sendok tuh agak berisik ya teman-teman, jadi aku lepas saja sendokannya, tidak usah memakai sementara ya teman-teman. Ini tuh lebih nyaman seperti ini karena di telinga tuh sepertinya kresing-kresing begitu teman-teman tuh ya, apinya sekecil itu tuh. Nah, ini sekarang sudah mulai agak kecoklatan teman-teman, jadi aku guncang-guncang dulu seperti ini nih ya. Nah, sekarang wijennya nih sudah mulai agak kuning-kuning begitu seperti ini. Apinya lebih dikecilin sedikit lagi teman-teman. Nah, sekarang apinya sudah aku kecilkan. Ya, ditinggal mengecilkan api sebentar saja sudah agak gosong seperti ini ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa, gosong juga enak. Ini aku aduk-aduk lagi sampai semuanya nih matang merata ya teman-teman. Nah, kira-kira seperti ini nih. Ya sudahlah, aku matikan apinya. Sekarang aku akan tuang di piring supaya terangin-angin atau supaya panasnya tuh, uap panasnya tuh hilang begitu teman-teman ya. Ini sekarang aku tuang di piring. Nah teman-teman, jika wijennya kalian tidak mau terlalu kuning seperti ini, kita lihat kalau wijennya kan tadinya kempes, lama-lama kan kalau kita sangrai dia agak kembung, jadi membentuk seperti bulat begitu. Nah, itu tandanya sudah matang teman-teman. Jadi nggak perlu terlalu kuning seperti ini jika tidak mau kuning seperti ini ya. Tapi aku rasanya tuh kurang pas kalau tidak ada warna kayak ini ya. Ini akan lebih gurih dan lebih keras begitu teman-teman. Ini sekarang aku geser-geser supaya uap panasnya cepat hilang. Sekarang aku akan ambil niankaunya. Ini sisa yang kemarin karena nggak habis kalau satu bungkus ya teman-teman. Jadi setengahnya ini nih aku akan kuliti atau aku akan kupas-kupas daunnya ini. Dan sarung tangannya nih kita harus memakai atau dioleskan minyak. Sarung tangannya menggunakan minyak. Kita oles-oleskan di sarung tangannya. Minyak apalah terserah kalian. Minyak zaitun boleh, minyak biji bunga matahari boleh, pokoknya begitu deh, minyak yang bagus-bagus begitu. Nah, ini aku kuliti dulu supaya ini nanti dipotong dengan mudah ya. Nah, ini tuh agak lengket karena masih baru. Jadi seperti ini nih. Kalau sarung tangannya tidak menggunakan minyak, maka akan lengket di sarung tangan ya teman-teman nih. Jadi jangan lupa, nih aku tap minyak lagi. Kalau misalnya mau memisahkan kue keranjang atau niankau dengan sarung tangan, oleskanlah sarung tangan dengan minyak dulu, jangan lupa ya. Nah, supaya
lebih mudah untuk melepas daun dari kulit, gimana sih, supaya lebih mudah untuk melepas kuehnya ini dari daunnya begitu. Ini perjuangan banget melakukan ini ya teman-teman. Hai, berjuang. Lebih berjuang lagi orang yang membuat ini ya, orang yang membuat niankao. Mereka tuh lebih berjuang lagi, harus menumbuk ketannya tuh yang bener-bener fresh baru. Nggak bisa tepung ketannya tuh membeli yang sudah kemasan, tidak bisa. Jadi bener-bener dari beras ketan dicuci, direndam, lalu ditumbuk atau apalah, pokoknya dihaluskan dengan tradisional begitu atau menggunakan tumbukan, baru diayak-ayak lalu dicampur dengan tepung gula, terus difermentasi sekian hari, konon sih 1 minggu untuk memfermentasikan adonannya supaya ini nih merahnya merah dari alami warna, jadi tanpa pewarna, tanpa gula merah juga. Ini benar-benar menggunakan gula tepung dan difermentasikan, jadi warnanya seperti ini. Setelah dikukus sekian jam, maka dia akan berubah warna kecoklatan seperti ini. Dulu aku kira ini menggunakan gula merah loh teman-teman, ternyata prosesnya tuh tidak begitu. Jadi tepung beras dan tepung gula digabung menjadi satu, lalu didiamkan selama kurang lebih 1 minggu katanya. Kemudian setelah 1 minggu baru dicampurkan ke adonan, dicampurkan ke bahan tepung yang akan kita gunakan untuk membuat niankao ini. Wow, itu lebih berjuang lagi ya daripada aku sekedar membuang daun-daun ini dari niankao-nya ini ya. Rasanya sih kelihatannya begitu simpelnya kue keranjang gitu ya, tapi dibalik semua itu mereka membuatnya dengan tradisional. Ada yang membuatnya dengan tradisional, katanya lebih sedap yang ala tradisional begitu, dengan menggunakan kayu bakar juga, dengan pengukusnya juga tradisional teman-teman. Jadi tidak dengan secara modern, karena memang ini tuh ciri khasnya tradisional. Jadi mereka masih kekeh menggunakan alat-alat tradisional teman-teman. Begitu juga warnanya dengan warna yang seperti ini nih, warna yang asli, bukan dari pewarna gula merah atau apapun itu. Jadi benar-benar warna asli, perubahan dari tepung gula dan tepung yang difermentasikan itu. Sekarang aku gunting-gunting niankao-nya, terserah kalian deh guntingnya sebesar apa, tapi jangan terlalu besar juga karena nanti akan kesulitan jika kita makan ya, karena terlalu mengganjal nanti di leher jika kebesaran. Ini tuh aku potong dengan bentuk yang persegi, sebisa-bisa kalian deh dengan cara apa memotongnya ya. Di sini aku menggunakan gunting seperti ini supaya lebih mudah untuk jatuh begitu. Jadi satu keping dipotong, digunting, lalu jatuh begitu. Setelah dipotong-potong, aku akan taburkan nih, aku sendok-sendok wijennya untuk memisahkan satu sama lain supaya berpisah dan berbutir satu demi satu begitu teman-teman. Nah sekarang aku akan menggunakan sarung tangan saja teman-teman ya. Ini menggunakan sendok terlalu lama, jadi aku akan menggunakan tangan seperti ini nih. Nah tapi ini tuh agak menyatu-nyatu gitu ya. Nah dipisah-pisahkan lah. Nah seperti ini nih. Aduk-aduk supaya semua terbalur. Pokoknya bagaimana caranya pun supaya ini terbalut dengan wijen semuanya ya teman-teman. Nah seperti ini, diaduk kanan, aduk kiri. Nah seperti ini nih, tuh kan sudah semuanya terbalut ya. Dan aku angkat lagi. Nah
Seperti ini deh, selesai. Nah, dengan diproses seperti ini tuh cukup mudah ya teman-teman. Nah, sekarang aku akan taruh di piring. Sekarang aku comot menggunakan sumpit. Aku akan taruh di piring saji. Aku taruh di atas piring yang mungil ini, satu demi satu. Dan ini yang terakhir. Nah, akhirnya selesai sudah teman-teman. Mudah kan ya teman-teman cara menikmati kue keranjang, tidak perlu dimasak seperti ini. Tapi jika ingin dimasak yang varian lain kali aku akan membuatnya ya teman-teman. Untuk varian yang lainnya ditunggu video berikutnya ya. Maksudnya tonton nanti video berikutnya jika aku membuat, siapa tahu aku membuat varian lain yang digoreng begitu. Untuk kali ini sekian. Terima kasih semuanya sudah like, sudah subscribe, sudah menonton ya teman-teman. Dan aku tinggal coba-coba nih. Aku seduh teh di sini untuk menemani makan ini nih ya, kue keranjangnya. Aku celup-celup dulu supaya lebih pekat rasa tehnya. Nah, aku angkat deh, jangan terlalu merah atau terlalu coklat begitu. Sekarang aku comot satu. Aku mau mencoba teman-teman. Nah, seperti ini. Enggak, satu deh, nanti aku tambah lagi. Nah, satu lagi. Pokoknya nih, jika menikmati nian kau dengan cara ini akan lebih simple dan tidak berkolesterol karena tidak digoreng ya teman-teman. Ayo bismillah, selamat mencoba. Ayo mari teman-teman. Rasanya tuh gurih begitu, manis tuh kan, cek ya. Pokoknya sedap. Pokoknya jika kalian punya nian kau yang masih lembek, masih baru, bolehlah dibuat seperti ini. Tapi jika kalian ngerasa sekarang banyak makanan, belum mau untuk dibuat seperti ini, mau disimpan tuh nian kaunya supaya awet untuk beberapa bulan kemudian, mungkin setengah tahun kemudian bisa juga teman-teman. Jadi habis diberi orang tuh langsung kita bungkus di plastik wrap begitu. Kemudian kita taruh di kulkas, di chiller atau chiller ya, terserah deh istilah kalian apa. Itu bisa tahan mungkin sampai sincak lagi nanti masih ada dan tidak bulukan teman-teman, dijamin. Jika kita naruhnya di kulkas, aku mau minum lagi. Terima kasih sudah nonton.